Shalom saudaraku, salam sehat dan sukacita. Tidak terasa besok kita memasuki Minggu Advent ketiga. Sekalipun pandemi belum berlalu, namun kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Mari saudaraku, saya mengajak untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Senyum dan berwajah gembira, angkat tanganmu, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum gembira. Mari saudaraku, kita sehati berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha baik dan peduli. Kami datang kepada Bapa mengucap syukur dan terima kasih, sebab Tuhan masih memberi kesempatan kami boleh menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, pada saat ini kami rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan, belajar untuk menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi semacam ini, kami benar-benar terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Marilah Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Pendeta Emeritus Andreas Gunawan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan memantapkan iman kami untuk melangkah bersama Tuhan menuju masa depan yang penuh harapan. Umat-Mu sudah siap Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji
nama Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan diambil dari Mazmur 27 ayat 1, 4, dan 6. Demikian bunyinya, Mazmur 27 ayat 1, ayat 4, dan ayat 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Yesus terang kehidupan. Kalau hari ini kita mendengar berita kematian, bagaimana tanggapan saudara? Saudara akan mengatakan, biasa. Atau saudara kaget, atau bertanya, kapan corona ini minggat dari bumi kita? Saudara, pertanyaan kenapa Tuhan izinkan dunia kita ini berada dalam kegelapan? Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Kapan ini selesai? Seakan-akan pandemi ini lama sekali. Betah tinggal di dunia ini. Di manakah Tuhan Yesus? Tuhan kehidupan itu. Kenapa diam? Kita ini sudah hampir 10 bulan tidak bisa berkumpul di gereja. Apalagi menjelang Natal kita juga belum bisa berkumpul. Saya tidak membayangkan kalau nanti kita berkumpul kembali, masih tersisa berapakah yang Tuhan tinggalkan buat kita. Ada orang yang sudah mendahului kita, ada orang-orang yang memang takut keluar atau dilarang keluar oleh anak-anaknya. Saudara, kita sudah memasuki Minggu Advent. Saya ajak saudara-saudara merenungkan Tuhan Yesus yang kita sebut terang dunia itu, terang kehidupan kita. Benarkah dia menjadi terang dalam kehidupan kita? Daud menulis Mazmur ini karena benar-benar dia mengalami dilindungi Tuhan. Waktu Daud luput
dari serangan pedang Yezbi Benob, sang raksasa yang luar biasa itu. Daud ditolong oleh Abisai. Daud memuji-muji Tuhan, menyebut Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Oleh karena itulah Daud kemudian rindu sekali untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara, jangan berpikir ayat ini adalah ayat yang diucapkan orang menjelang kematian, mau diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bukan. Ayat itu hanya ingin mengatakan Daud rindu sekali untuk tetap dekat dengan Tuhan. Daud berubah menjadi orang percaya yang tidak takut lagi menghadapi apapun. Saudara, saya punya cara sendiri untuk mengurangi rasa takut dengan kenyataan dan keadaan yang terus terjadi saat ini. Saya mengurangi membaca berita-berita tentang corona. Cari berita-berita lain yang menambah pengetahuan, bukan menambah ketakutan. Menghindari nonton televisi yang sedih-sedih, yang susah, pertengkaran, yang nangis, ya walaupun itu hanya sinetron. Hati saya selalu saya buat gembira. Saya kalau melihat sesuatu saya ubah. Bagaimana yang saya lihat itu menjadi sebuah lelucon atau humor. Dan saya banyak membaca buku-buku, cari artikel, tulisan yang bagus, kemudian saya tulis lagi dengan bahasa saya dan pengalaman-pengalaman saya. Saudara, kalau Yesus adalah terang kehidupan, maka dua kata itu harus ada dalam hidup kita. Yang pertama terang. Yang gelap-gelap disuruh pergi. Di rumah saya tidak ada lampu warnanya kuning, kecuali lampu di kamar kalau kami tidur. Semua lampu kami ganti putih. Kehidupan itu lawan dari kematian. Kita harus tetap berkata, aku mau tetap hidup. Jangan sekali-kali kita mengatakan mati aku. Sebab apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Mari kita belajar 3 hal dari pemazmur ini. Tuhan adalah terang kehidupan. Yang pertama, saudara, buatlah Tuhan menyatu dengan hidup kita. Menyatu dengan hidup kita. Coba perhatikan apa yang dikatakan pemazmur itu. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kalau orang menikah, maka dalam pernikahan itu hamba Tuhan atau pendeta mengatakan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan dijodohkan, lain. Dijodohkan itu, jodoh itu artinya serasi, cocok. Tapi kalau disatukan itu dari 2 kemudian menjadi 1. Kalau Tuhan Yesus menyatu dalam hidup kita, itu artinya benar-benar dia sudah masuk. Bukan di luar seperti gambar-gambar yang kita lihat itu Tuhan Yesus mengetuk pintu dan tidak dibuka-buka sampai capek. Kalau Tuhan Yesus benar-benar jadi bagian dari hidup kita, hidupku, maka banyak hal ajaib akan terjadi. Contohnya pernikahan di Kana. Yesus diundang di sana, sehingga ketika air anggur itu habis segera, Yesus bisa menolong dengan mengubah air biasa menjadi air anggur. Yesus dekat dengan keluarga Maria Marta. Jadi ketika Lazarus mati, lapor segera kepada Yesus. Dan Yesus kemudian datang membangkitkan Lazarus. Kalau saudara menjadikan Tuhan Yesus terang kehidupan, bawa dia masuk sampai ke dalam hati, ke dalam roh dan jiwa kita. Ini yang kadang-kadang kita lupa untuk melakukannya. Tuhan Yesus baru diizinkan masuk kalau kita itu tidak mampu menolong diri kita sendiri. Perhatikan kesaksian pemazmur. Kepada siapakah aku harus takut? Artinya kalau Tuhan sudah menyatu dalam hidupku, tidak ada lagi yang aku takutkan. Termasuk kenyataan dan keadaan yang sekarang ini sedang menimpa kita. Yang kedua, saudara, rindu untuk mengalami kehadiran Tuhan. Saudara tahu apa artinya rindu? Rindu itu adalah kangen sekali, ingin segera bertemu muka, ingin yang jauh itu mendekat. Saudara, teman saya satu kamar, satu kos,
itu kalau sudah rindu sekali dengan pasangan pacarnya, wah, dia semalaman bisa merangkul foto yang postcard itu sampai pagi. Saya tanya gimana rasanya? Wah, saya tidurnya pulas. Karena apa? Karena foto kekasihnya itu dirangkul ya dalam tidur. Nah, Daud ingin mengalami benar-benar Tuhan tuh hadir nyata dalam hidupnya. Dan apa yang menjadi gambarannya? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Zaman itu memang bait Allah belum berdiri, rumah Tuhan belum ada. Baru berdiri nanti di zamannya Salomo. Tetapi kenapa Daud menyebut rumah Tuhan, bait Tuhan? Sebab di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan itu Tuhan hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Itu lagu yang sering kita dengar, saudara. Daud mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal, tidak yang lain. Cuma satu saja. Dan ini lebih dari segalanya. Tuhan hadir dalam hidupku. Aku tidak takut. Ada seorang ibu yang selalu merasakan kehadiran Tuhan itu lewat salib kecil yang ditaruh di mejanya. Jadi kalau dia berdoa tuh dia menghadap salib kecil itu. Dia merasakan Tuhan itu hadir. Seakan-akan dia melihat Yesus yang di salib itu. Rasanya damai sekali. Nah, itu salib itu dijadikan oleh ibu itu sebagai sarana untuk fokus. Orang Kristen kalau berdoa biasanya memejamkan mata. Supaya apa? Supaya fokus. Lihat Tuhan saja, tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Yang terakhir, saudara, tatap hari depan dengan berani dan bersyukur. Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku. Ini setelah Daud mengundang Tuhan menyatu dalam hidupnya. Ini setelah Daud memiliki kerinduan agar Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Menikmati bait Tuhan. Tuhan memberi dua kaki kepada kita supaya kita bisa berdiri. Kalau kita berjalan, maka posisi kita itu selalu tegak menghadap ke depan. Bukan membungkuk, bukan ke belakang, saudara. Melihat ke depan tidak bisa dengan melihat ke bawah. Nanti kita akan nabrak dan tersandung. Melihat ke depan itu artinya menantikan apa yang kita harapkan akan terjadi. Sedang melihat ke tanah itu artinya mati. Belum waktunya untuk melihat ke tanah, saudara. Tuhan masih beri kita kesempatan. Mari kita melihat ke depan dengan berani. Karena kita dibimbing dan disertai Tuhan. Orang sakit itu biasanya tidur lalu melihat ke atas. Saya mendampingi orang-orang yang dalam pergumulan semacam itu. Saya kalau sudah melihat orang ini setiap kali matanya melihat lagi ke atas, matanya melihat lagi ke atas. Dalam hati saya mengatakan mungkin orang ini sudah dekat dengan surga, dan itu sering terjadi benar. Selagi masih hidup, pandanglah ke depan, karena kita adalah orang-orang yang punya Tuhan, bukan mati, tapi Tuhan yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Daud tegak kepalanya, berserah pada Tuhan, menanti kehadiran Tuhan, apa yang terjadi? Daud tanpa disuruh dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur mengatakan, Tuhan inilah aku. Dan bukan hanya itu, Daud juga bersukacita, menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Selalu hidup dalam rasa syukur. Tiada hari tanpa memuji Tuhan. Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan sepanjang hidupnya. Nah, dalam menyambut Natal tahun ini, saudara, saya berdoa kiranya Tuhan menjadikan saudara-saudara makin mantap, karena Tuhan adalah terang kehidupan kita semua. Percayalah, hari-hari hidup kita di tahun mendatang 2021 akan lebih baik daripada hari ini. Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya mundur, tapi Tuhan mau kita terus maju, walaupun kita harus menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Perkataan manusia berhenti sampai di sini, tapi Roh Tuhan terus akan membimbing kami, membantu kami supaya kami mengingatnya dan melakukannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang saat ini tidak diperkenankan kemana-mana. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan dari surga. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, khususnya yang sedang mengalami terdampak Corona-19. Tolong Tuhan sembuhkan, beri semangat supaya bangkit lagi untuk menatap ke masa depan. Berkati orang-orang yang hari ini resah karena kehilangan pekerjaan, bukakan jalan, berikan Tuhan kesempatan supaya orang ini bisa bangkit lagi, terus menghidupi hidupnya dengan apa yang bisa dikerjakan, talenta yang dimilikinya. Berkati bangsa dan negara kami, supaya kami tetap hidup dalam damai dan kami bersaudara dengan saudara-saudara lain sebangsa dan setanah air. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir persekutuan lansia ini, selamat menyambut Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021 bersama Tuhan Yesus yang penuh dengan harapan lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan kemana-mana saudaraku, nantikan persekutuan lansia untuk menutup tahun 2020 pada tanggal 26 Desember yang akan datang bersama Pendeta Emeritus Wibisono.